Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Nyomadi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas yang telah diberikan Pak Nyomadi. Di sini saya mengambil dari materi buku dari bab 8 tentang pengembalian modal yang diinvestasikan dan analisis profitabilitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Bintang Mambrau dengan NIM F03190030. Baik, kita langsung saja ke subbab yang pertama. Di sini ada importance of return on invested capital atau pentingnya pengembalian modal di investasi. Analisis kinerja perusahaan menuntut analisis bersama, di mana kami menilai satu ukuran relatif terhadap yang lain. Hubungan antara pendapatan dan modal yang diinvestasikan disebut sebagai pengembalian modal yang diinvestasikan atau ROIC atau pengembalian investasi atau ROI. Mungkin ini merupakan ukuran kinerja perusahaan yang paling dikenal luas. Ini menentukan kemampuan perusahaan untuk berhasil menarik pembiayaan, membayar kreditur, dan memberi penghargaan kepada pemilik. Kami menggunakan pengembalian modal yang diinvestasikan dalam beberapa bidang analisis kami. Yang pertama yakni ada efektivitas manajerial. Mengukur efektivitas manajerial, tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan terutama tergantung pada keterampilan, akal, kecerdikan, dan motivasi manajemen. Pengembalian modal yang diinvestasikan terutama ketika dihitung selama interval 1 tahun atau lebih adalah ukuran yang relevan dari efektivitas manajerial perusahaan. Kemudian yang kedua ada tingkat profitabilitas. Untuk mengukur tingkat profitabilitas, pengembalian modal yang diinvestasikan merupakan indikator penting dari kekuatan keuangan jangka panjang perusahaan. Ini menggunakan langkah-langkah ringkas utama dari laporan laba rugi dan neraca untuk menilai profitabilitas. Dan yang ketiga, perencanaan dan pengendalian. Untuk mengukur perencanaan dan pengendalian dalam mengevaluasi alternatif investasi, manajemen menilai kinerja relatif terhadap pengembalian yang diharapkan. Dari penilaian ini muncul keputusan strategis dan rencana aksi untuk perusahaan. Subbab selanjutnya yakni components of return on invested capital atau komponen pengembalian modal yang diinvestasikan. Menganalisis kinerja perusahaan menggunakan pengembalian modal yang diinvestasikan secara konseptual, masuk akal, dan menarik. Pengembalian modal yang diinvestasikan bisa dihitung sebagai berikut, yakni income dibagi invested capital. Namun, tidak ada kesepakatan lengkap tentang perhitungan terbilang atau penyebut dalam hubungan ini. Kemudian, mendefinisikan modal yang diinvestasikan. Tidak ada ukuran universal modal yang diinvestasikan untuk menghitung tingkat pengembalian. Ukuran yang berbeda dari modal yang diinvestasikan yang digunakan mencerminkan perspektif penggunaan yang berbeda. Yang pertama, aset operasi bersih. Banyak analis memisahkan neraca dan laporan laba rugi ke dalam komponen operasi dan non-operasi dan menghitung laba atas aset operasi bersih atau RNOA sebagai ukuran ringkasan kinerja. Penguraian laporan keuangan ke dalam komponen operasi dan non-operasi ini mengikuti pandangan bahwa aktivitas operasi adalah yang paling tahan lama dan relevan untuk penentuan harga saham. Kemudian, kedua ada modal ekuitas umum. Return on Common Equity atau ROC didefinisikan sebagai laba bersih dividen kurang disukai dengan ekuitas umum rata-rata. Ekuitas umum sama dengan total ekuitas pemegang saham yang kurang disukai. Kemudian,
Yang ketiga, menghitung modal yang diinvestasikan untuk periode tersebut. Modal yang diinvestasikan untuk periode tersebut biasanya dihitung menggunakan modal rata-rata yang tersedia untuk perusahaan selama periode tersebut. Rata-rata digunakan untuk mencerminkan perubahan modal yang diinvestasikan selama periode tersebut. Kemudian, penyesuaian modal dan pendapatan yang diinvestasikan. Beberapa penyesuaian seperti yang berkaitan dengan inventaris, mempengaruhi pembilang dan pengemud, pengembalian modal yang diinvestasikan, memoderasi efeknya. Apapun dampaknya, analisis pengembalian modal yang diinvestasikan harus menggunakan angka laporan keuangan yang disesuaikan dengan tepat seperti yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian, menghitung pengembalian modal yang diinvestasikan. Pertama, pengembalian aset operasi bersih atau RNOA dapat dihitung, yakni RNOA sama dengan Net Operating Profit After Tax atau NOPAT dibagi Average Net Operating Asset atau NOA. Penyebut persamaan aset operasi bersih atau NOA sama dengan aset operasi dikurangi kewajiban operasi. Kewajiban keuangan bersih atau NFO sama dengan kewajiban non-operasi kurang aset non-operasi. Dan laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT adalah laba setelah pajak yang diperoleh dari aset operasi bersih. Kemudian, pengembalian ekuitas pemegang saham biasa. Pengembalian ekuitas umum biasanya tidak termasuk dari modal yang diinvestasikan semua kecuali ekuitas pemegang saham umum. Pengembalian ekuitas umum dapat dihitung sebagai berikut, yakni net income dikurangi preferred dividends dibagi average common shareholders equity. Kemudian masuk pada subbab selanjutnya, yakni analysis return on net operating asset atau analisis pengembalian aset operasi bersih. Pengembalian modal yang diinvestasikan berguna dalam evaluasi manajemen, analisis profitabilitas, dan perencanaan dan pengendalian. Memisahkan pengembalian aset operasi bersih. Kita ingat rumus tentang pengembalian aset operasi bersih atau RNOA yang telah dibahas di slide sebelumnya tadi. Nah, dari situ kita dapat memisahkan pengembalian ini menjadi komponen yang berarti relatif terhadap penjualan. Disegregasi pengembalian aset operasi bersih ini adalah hubungan NOPAT dengan penjualan disebut margin laba operasi bersih atau hanya margin NOPAT, dan mengukur profitabilitas operasi perusahaan relatif terhadap penjualan. Hubungan penjualan ke aset operasi bersih disebut perputaran aset operasi bersih atau hanya perputaran NOA, dan mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset operasi bersih. 1. Pengaruh leverage operasi. Aset operasi bersih atau NOA dikurangi dengan peningkatan kewajiban operasi, sehingga meningkatkan perputaran aset operasi bersih. Asalkan peningkatan kewajiban operasi tidak mempengaruhi NOPAT, NOA juga meningkat. Efek kewajiban operasi terlihat dalam dekomposisi alternatif NOA ini. Nah, di mana teman-teman bisa lihat di slide ini, di mana OA adalah aset operasi atau gross dan OLLEV atau average operating liabilities or average
NOA adalah rasio leverage kewajiban operasi. Karena OLLEV adalah angka positif, peningkatan OLLEV meningkatkan RNAO. Kemudian selanjutnya di sini hubungan antara margin keuntungan dan perputaran aset. Nah, hubungan antara margin NOPAT dan omset NOA diilustrasikan dalam ekshibit 8.4 atau tabel titik 4 ini. Sebagaimana didefinisikan, RNOA sama dengan margin NOPAT dalam persen dikalikan dengan omset NOA. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel 8.4 ini, perusahaan X mencapai RNOA 10%. Bisa dilihat dengan margin NOPAT yang relatif tinggi dan omset NOA yang rendah. Sedangkan sebaliknya, perusahaan Z mencapai RNA yang sama tetapi dengan margin NOPAT rendah dan omset NOA tinggi. Margin dan omset perusahaannya adalah antara kedua perusahaan ini, yaitu perusahaannya memiliki RNOA 10% dengan margin NOPAT setengah dari perusahaan X dan omset NOA 2 kali lipat dari perusahaan X. Nah, tabel ini menunjukkan ada banyak kombinasi margin keuntungan dan perputaran aset yang menghasilkan RNOA 10. Selanjutnya digregasi margin keuntungan. Operating profit margin atau OPM didefinisikan sebagai net operating profit after tax dibagi sales. Margin laba operasi adalah fungsi dari harga jual per unit produk atau layanan dibandingkan dengan biaya per unit untuk membawa produk atau layanan itu ke pasar dan melayani kebutuhan pelanggan setelah penjualan. Kemudian disegregasi perputaran aset. Ukuran standar perputaran aset dalam menentukan pengembalian aset adalah sales dibagi average net operating asset. Evaluasi lebih lanjut dari perubahan komponen dalam tingkat turnover untuk aset individu dapat berguna dalam analisis perusahaan. Nah, kemudian ada subbab yang terakhir di sini, yakni analyzing return on common equity atau menganalisis laba atas ekuitas umum. Kreditur biasanya menerima pengembalian tetap atas pembiayaan mereka. Pemegang saham preferen biasanya menerima dividen tetap, namun pemegang saham umum tidak diberikan pengembalian tetap atau sesuai dengan yang dijanjikan. Ada memisahkan pengembalian ekuitas umum. Nah, seperti halnya pengembalian aset operasi bersih, memisahkan pengembalian ekuitas umum menjadi komponen sangat berguna untuk tujuan analisis. Ingat bahwa pengembalian ekuitas umum dihitung seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, di mana kita bisa memisahkan laba atas ekuitas umum untuk mendapatkan ROCE dengan cara RNOA ditambah dalam kurung left dikali spread, di mana RNOA adalah pengembalian aset operasi bersih sebagaimana diidentifikasi sebelumnya tadi, dan istilah kedua yakni left spread adalah efek dari leverage keuangan. Kemudian komponen pertama dari efek leverage keuangan adalah tingkat leverage keuangan atau LEV. Mungkin sekian saja yang bisa saya bahas dari materi yang saya pilih, yakni tentang pengembalian modal yang diinvestasikan dan analisis profitabilitas.
dari buku Financial Statement Analysis edisi 10 KR Subramanya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.